Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur pada Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Hidayah Islam, hidayah as-suluk ala sunnah, berjalan di atas sunnah. Dan tidak lain, kewajiban kita adalah terus bersyukur kepada Allah dan berdoa kepadanya agar Allah menjaga hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, sesudah engkau memberikan hidayah kepada kami. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wajib pula kita bersyukur dengan diutusnya seorang rasul, seorang hamba dan rasulnya, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki sifat yang demikian mulia, sifat yang demikian agung. Di antaranya adalah al-hirs, semangat yang luar biasa untuk menyampaikan segala kebaikan kepada umat ini, dan semangat yang luar biasa untuk menyelamatkan umat ini dari segala kejelekan. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang sifat Nabi alaihi salatu wasallam yang mulia ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian rasul dari diri-diri kalian, yang diantara sifat-sifat beliau adalah harisun alaikum, sangat bersemangat untuk menyampaikan kebaikan kepada kalian dan bersemangat untuk mencegah kejelekan-kejelekan atas umat ini. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini ada sebuah hadis yang merupakan contoh betapa semangatnya Nabi alaihi salatu wassalam atas umat ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imamu Al-Bukhari rahimahullah wal Imamu Muslim wa ghairuhuma, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan Jabir radhiyallahu taala anhuma. Rasul alaihi salatu wassalam pernah suatu saat berkata kepada para sahabat, unsur akhaka zaliman au mazluman. Pernah suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam bersabda kepada para sahabat, unsur akhak,
Tolonglah saudaramu zaliman, baik dia seorang yang zalim dalam keadaan zalim atau mazluman, atau dalam keadaan mazlum, terzalimi. Demikian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda kepada para sahabat. Maka seorang sahabat, dalam sebagian riwayat qalu, beberapa orang sahabat bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, adapun ketika seorang itu terzalimi, kita faham, kita akan menolongnya, kita akan membantunya. Lalu bagaimana dengan orang yang zalim ya Rasulullah? Yani apakah kita membantunya orang yang zalim? Bagaimana kita membantu orang yang zalim ya Rasulullah?" Maka Nabi alaihi salatu wassalam kemudian menjawab pertanyaan sahabat tersebut, "Antahjuzahu atau tahjuzuhu atau tamna'uhu anil zulmi." Yang dimaksud dengan engkau menolong saudaramu yang zalim adalah engkau menghalangi dia, melarangnya, mencegahnya dari perbuatan zalim. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Hadis yang sahih ini adalah di antara contoh dari sekian banyak contoh yang menunjukkan semangat Nabi alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan kebaikan kepada umat ini dan juga mencegah kejelekan atas umat ini biidnillahi azza wajal. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Hadis yang mulia ini, di antara faedah yang bisa kita ambil adalah yang pertama, menunjukkan semangat Nabi alaihi salatu wassalam untuk tashih, membenarkan pemahaman-pemahaman yang salah yang tersebar di tengah umat. Ketika ada ucapan yang salah, i'tiqadat, keyakinan-keyakinan yang salah, atau mafahim, pemahaman-pemahaman yang salah di tengah umat, Nabi alaihi salatu wasallam berusaha untuk meluruskan dan untuk membenarkan pemahaman yang salah itu. Kalimat ini, unsur akhaka zaliman aw mazluman, tolonglah saudaramu yang zalim atau terzalimi, adalah ucapan yang masyhur di tengah orang-orang Arab. Di tengah orang-orang Arab kalimat ini masyhur sebelum datang Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi memiliki makna yang salah. Yakni orang-orang Arab karena mereka memiliki ta'assub, fanatis yang luar biasa terhadap kabilah mereka. Maka selama dia adalah kabilahnya, walaupun dia berbuat zalim akan dibela. Walaupun dia berbuat salah akan dibantu. Sehingga mereka mengucapkan unsur akhak zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang terzalimi. Tentunya yang seperti ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalimat yang tersebar dan masyhur di kalangan orang-orang jahiliyah ketika itu harus diluruskan, harus dibenarkan, karena di sana ada makna yang sahih yang seharusnya difahami oleh setiap manusia. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan kalimat ini di hadapan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, kalimat yang tidak asing pada pendengaran-pendengaran mereka. Unsur akhak, tolonglah saudaramu zaliman, yang zalim atau mazluman atau terzalimi. Karena para sahabat adalah orang-orang yang mulia dan dididik oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka pun memahami apa yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan muncul sesuatu yang mereka harus tanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, adapun orang yang terzalimi kita faham. Lalu bagaimana dengan orang yang dizalimi? Karena itulah yang masyhur di tengah manusia. Di kalangan kabilah orang-orang Arab, menolong orang-orang yang zalim selama dia masih kabilahnya, selama dia masih minta perlindungan kepada kabilah tersebut, akan dibela, akan ditolong, akan dibantu walaupun dalam keadaan zalim. Namun ternyata bukan itu yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang makna menolong saudara kita yang zalim, yaitu dengan tamna'uhu anil zulmi, mencegah saudaramu dari perbuatan zalim. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ketika saudara kita akan melakukan perbuatan zalim, maka cegahlah. Cegahlah dengan nasihat, dengan lisan kita, dengan nasihat, dengan tangan kita ketika kita mampu. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini faedah yang pertama dari hadis ini, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam adalah seorang yang sangat bersemangat untuk meluruskan pemahaman-pemahaman batil di tengah orang-orang jahiliyah. Dan banyak contoh yang bisa kita sebutkan
ma'asyiral muslimin, dan kita dapatkan dalam sirah, dalam kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti misalnya ma'asyiral muslimin, keyakinan orang-orang Arab tentang burung, tatoyur. Ketika mereka melihat burung terbang ke arah tertentu atau melihat sesuatu yang tidak mereka suka, mereka kaitkan dengan nasib mereka. Tatoyur. Maka Nabi alaihi salatu wassalam meluruskan i'tiqad yang batil itu kepada i'tiqad yang benar. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Sesungguhnya tatoyur itu syirik. Tatoyur itu syirik. Tatoyur itu syirik. Wa ma minna illa walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Dan tatoyur itu akan hilang dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan burung itu yang menentukan nasib kita. Bukan pemandangan yang buruk yang menentukan nasib kita. Bukan hari tertentu yang menentukan nasib kita. Semuanya di tangan Allah Jalla wa Ala. Sehingga kita serahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan melihat ke arah mana burung itu terbang, tetapi kita serahkan semua urusan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Dan disyariatkan untuk kita semuanya melakukan sholat istikharah ketika ada di hadapan kita urusan yang kita hendak melakukannya. Minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ini faedah yang pertama dari hadis ini. Faedah yang kedua, hadis ini juga menunjukkan hirs, semangat Nabi alaihi salatu wassalam untuk menguatkan tali ukhuwah, menguatkan jalinan ukhuwah di antara kaum muslimin. Sesungguhnya ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah yang dibangun di atas iman kepada Allah Jalla wa Ala adalah ikatan yang paling kuat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Awsaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Sesungguhnya sekuat-kuat ikatan iman adalah al-hubbu fillah, cinta karena Allah Jalla wa Ala, dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam banyak disebutkan bagaimana Allah Jalla wa Ala memerintahkan kita untuk menguatkan jalinan ukhuwah yang dibangun di atas cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Demikian pula sabda Nabi alaihi salatu wassalam banyak menyebutkan agar kita semuanya memperhatikan jalinan ukhuwah ini. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu aw ma yuhibbu li nafsihi." Tidak akan sempurna iman di antara kalian. Tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian mencintai untuk saudara kalian apa yang kalian cintai untuk diri kalian. Termasuk hadis ini, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita memiliki hubungan ukhuwah, ketika kita memiliki hubungan ukhuwah imaniyah, Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan kita untuk memperkuat hubungan itu dengan membantu saudara kita. Bagaimana membantunya? Seperti dalam hadis ini, semua saudara kita wajib kita bantu. Apakah posisi dia dalam keadaan zalim atau dalam keadaan terzalimi. Dan di dalam hadis ini tidak disebutkan menolong dengan cara apa, sehingga makna hadis ini bersifat umum. Menolong dengan lisan kita kalau kita mampu dengan lisan, dengan nasihat, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang munkar, bahkan dengan tahdzir, memperingatkan dari kejelekan-kejelekan yang ada di sekitar kita. Kadzalika bil yad, demikian pula dengan tangan. Ketika kita memiliki tangan, memiliki kemampuan untuk menolong saudara kita yang zalim atau yang mazlum, atau dengan harta kita dan yang seterusnya, ma'asyiral muslimin, atau bahkan dengan syafaat. Kita tidak bisa dengan lisan kita langsung membantu. Kita tidak bisa dengan tangan kita langsung membantu. Kita tidak bisa dengan harta kita langsung membantu. Namun bisyafa'ah, dengan syafaat, kita tidak bisa mencegah orang ini dari berbuat zalim. Namun orang ini akan berhenti dari kezaliman ketika mendengar nasihat dari seorang yang dia takuti. Maka kita pun menyampaikan kepada orang tadi, tolong hentikan kejelekan dia, tolong cegah berbuat perbuatan buruk dia dengan syafaat. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Demikianlah seharusnya seorang muslim, seorang mukmin menjalin hubungan ukhuwah, dan sungguh kecintaan di atas iman karena Allah akan senantiasa mendatangkan kebaikan fid dunya wal akhirah. Demikian wallahu a'lamu bissawab. Dari hadis ini contoh di antara contoh yang banyak hirs semangat Nabi alaihi salatu wassalam untuk kebaikan umat ini. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk mencintai Nabi alaihi salatu wassalam yang agung. Nabi alaihi salatu wassalam yang penuh semangat di dalam
menyampaikan kebaikan kepada umat ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam mengantarkan jenazah. Dan ketika jenazah itu sudah dimakamkan, sebelum para sahabat meninggalkan makam, Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada para sahabat, Istaghfiru li akhikum. Istaghfiru li akhikum. Was'alullaha lahu tsabat. Fa innahu al-an yus'al. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Mintalah untuk saudaramu ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah untuk saudaramu as-sabat, kekokohan. Karena saat ini dia sedang ditanya oleh malaikat mungkar dan malaikat nakir. Perhatikan betapa semangat Nabi alaihi salatu wasallam untuk kebaikan umat ini sampai pun saudaranya sudah meninggal. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda kepada para sahabat untuk menyampaikan kebaikan kepada saudara beliau sallallahu alaihi wasallam dan saudara kita semuanya kaum mukminin setelah dimakamkan, menyampaikan manfaat untuk dia. Istaghfiru li akhikum. Mintalah ampun untuk saudaramu. Was'alullaha lahu tsabat, dan mintalah untuk saudaramu as-sabat, kekokohan. Fa innahu al-an yus'al, karena saat ini dia ditanya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ketika kita mengetahui betapa semangat Nabi alaihi salatu wasallam, maka kewajiban kita adalah mencintai beliau alaihi salatu wassalam, mengagungkan beliau, mengikuti beliau alaihi salatu wassalam, membenarkan semua apa yang beliau ucapkan, melaksanakan apa yang beliau perintahkan, meninggalkan apa yang beliau larang, dan kita beribadah kepada Allah dengan jalan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya muttabi', mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga kita menghadap Allah Jalla wa Ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.